Gak pernah bisa nolak. Selalu bilang iya. Ya ini kurang bagus juga. Kalau emang kepada yang baik, ya. Kalau emang kepada yang gak baik, enggak. Dan bangun boundaries, bangun batasan. Kita tuh mengizinkan orang ini masuk ke dalam hidup kita, bisa. Dan kita tidak mengizinkan orang ini masuk terlalu jauh dalam hidup kita juga bisa. Kita yang beri batasan itu. Kita oversharing sama orang, itu kan pilihan kita. Kita cerita nih tentang hidupnya kita, masalah-masalahnya kita, keluarga kita, pasangan, anak-anak, keturunan. Itu kan pilihan kita kan. Kita memberi batasan, oh orang ini cukup tahu batasannya batasan yang ini aja poin-poinnya. Dia gak perlu tahu tentang keluarga, pasangan, anak-anak, bahkan yang lebih jauh tentang kita. Itu juga kita yang memberi batasan itu. Kita tuh yang memberi batasan itu. Maka pilih lingkungan yang baik. Pilih teman yang baik. Pilih circle yang baik. Dan kalau dalam proses, tadi hadirin, kalau dalam proses kita berusaha jadi hamba yang lebih baik, mendekat kepada Allah, lalu orang-orang yang selama ini menemani membersamai tiba-tiba pergi, meninggalkan, atau dia sudah tidak mau membersamai lagi, maka catat baik-baik satu hal ini. Baddalakallahu bihi ma huwa khairun lakamin. Allah pasti akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Apapun sesuatu itu. Baik hartakah, orangnya kah, lingkungannya kah, bestie kita kah, dan semua hal yang pergi meninggalkan. Allah janji, baddalakallah, Allah pasti ganti. Bihi ma huwa khairun lakamin. Dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang pergi meninggalkan. Kenapa Allah buat orang-orang itu pergi atau Allah buat orang-orang itu hilang? Tidak lagi membersamai. Karena Allah mau menguji ada siapa di dalam hati yang engkau miliki. Adakah manusia? Adakah harapanmu kepada bestie-bestie yang selama ini menemani? Atau hanyalah aku sebaik-baik peneman dalam hidupmu? Allah uji. Dan itu biasanya Allah pasti akan uji. Dalam rangka apa Allah uji? Dalam rangka membuktikan apa yang dicari sama kita sebenarnya. Begitu hadirin. Ya, poin kedua, kadang hijrah atau kita ninggalin zona nyaman adalah solusi terbaik untuk menjaga iman saat situasi tidak sesuai yang diharapkan. Kadang berhijrah, meninggalkan kondisi di mana kita ada, itu sebagai solusi terbaik jaga iman. Hijrah, pindah. Apa sih? Hijrah itu tuh artinya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan baik, dari kebiasaan yang baik menjadi lebih baik. Hijrah. Hijrah itu bisa bermacam-macam ya. Bisa pindah tempat, lokasi, atau pindah kebiasaan, atau pindah circle misalkan. Itu hijrah. Orang-orang yang tahu kondisi imannya nggak baik-baik aja, dia harus nyari tempat di mana tempat itu bisa membawa kondisi imannya kembali seperti sedia kala. Daripada di situ tapi drop, imannya ngedrop gitu maksudnya? Iya, imannya ngedrop. Bahkan cenderung malah futur, malah ninggalin sholat, malah nggak ada yang ngingetin. Lebih baik lanjutin aja untuk berhijrah, pindah tempat, pindah circle. Dan itu yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berhijrah solusi untuk menjaga
iman. 27 yang tadi juga sudah dibaca poinnya. 27 keteguhan dalam iman membawa keberkahan yang berkelanjutan. Anak dan keturunan adalah amanah yang harus dijaga untuk tetap taat pada Allah. Makanya Nabi Ibrahim menjaga anaknya Ishak. Ishak menjaga anaknya siapa? Yakub. Yakub menjaga anaknya lagi siapa? Yusuf. Nabi semua tuh. Jadi kalau kita hari ini baru berbangga, kita nih keturunan orang-orang salih, Nabi Yusuf harusnya dari dulu paling bangga. Saya anaknya Nabi, kakek saya juga Nabi, buyut saya juga Nabi. Tapi Nabi Yusuf nggak secongkak itu, hadirin. Hasil dari kesabaran dan ketaatan, dia nampak tapi jangka panjang. Buah dari kesabaran, buah dari ketaatan, dia akan nampak tapi jangkanya jangka panjang. Jangkanya jangka panjang. Sabar tuh nggak nampak langsung seketika buahnya, walaupun sebagian juga ada yang ditampakkan seketika buah dari kesabarannya, tapi jangka panjang. Dan rata-rata jangka panjang ya hadirin. Konsisten, sabar, itu jangka panjang bukan jangka singkat. Rata-rata kebanyakan hal baik yang kita lakukan hari ini itu baru akan berdampak pada masa yang cukup agak panjang. Gak seketika gitu. Kecuali taufik dari Allah. Allah memberi yang seketika. Tapi rata-rata ikhtiar konsistennya kita. Ikhtiar merutinkannya kita. Mendawamkan atas satu amalan yang kita lagi jaga. Itu nanti buahnya, dampaknya panjang tuh. Itu nanti dampaknya atau buahnya tuh setelah beberapa tahun kita rutinkan. Dia nggak langsung tiba-tiba di tahun pertama dar. Mungkin ada yang atas taufik dari Allah tahun pertama sudah merasakan hasilnya. Tapi biasanya proses panjang. Proses panjang. Semua pertolongan Allah. Ada seseorang mahir memasak. Setelah ditelusuri ternyata bukan tahun pertama ini beliau masak. SD beliau sudah suka masak. SMP beliau koleksi semua resep-resep masak. SMA beliau kuliah di luar negeri mengambil jurusan masak. Sampai luar negeri. Lalu di rumah pun belajar, gagal, belajar lagi, belajar tata cara plating, belajar ini, belajar itu, sampai pada akhirnya kita hanya tahu, jago masak ya dia. Padahal kita nggak pernah tahu sudah berapa tahun beliau menggeluti dunia masak. Untuk semua bidang berlaku hal yang sama. Kita hanya tahu sekarang dia mah pro tuh. Pro tuh maksudnya profesional. Tapi kan kita nggak pernah tahu waktu dia jadi amatiran seperti apa, kan kita nggak pernah tahu. Waktu kemana-mana mungkin dia masih berjuang sendirian. Kemana-mana dia jadi scriptwriternya, dia jadi talentnya, dia jadi directornya, dia jadi editornya, dia jadi content creatornya, dia juga yang riset, dia juga yang develop, dia juga yang nanti jadi manajer untuk dirinya sendiri, dia juga yang nanti jalin hubungan sama pihak luar. Ada 9 job desk dalam satu pekerjaan yang dia kerjakan, dan itu dia 9-9-nya. Kita nggak pernah tahu. Kita hari ini hanya tahu dia profesional, dia udah pro. Kita nggak tahu berdarah-darahnya dulu kayak apa. Maka hadirin, poinnya adalah kesabaran dan ketaatan dia tuh akan dirasakan jangka panjang. Jadi jangan terlalu dini maunya cepat. Pokoknya saya ngaji hari ini, saya harus punya iman yang baja. Baru ngaji 1 kali, tapi berharap punya iman baja, iman yang sekuat baja, tak lapuk oleh apapun jua, gak melempem oleh udara, gak benyek karena air, tak mudah dipatahkan. Itu iman-iman baja. Tapi baru kali pertama hadir ke kajian. Sedangkan bangunan pondasi itu kan harus lama.
Batu bolong bukan satu tetes pertama air yang menetesi di batu tersebut. Tapi 10 tahun menetes di tempat yang sama dengan air satu tetes yang sangat lembutnya, barulah batu besar itu dekok. Setelah 10 tahun. Kita yang baru mulai, berproses saja. Nikmati prosesnya, pasti akan berbuah dari hasil yang diharapkan. Nikmati prosesnya, jangan sesali hasil. Hasil itu pasti ada. Seiring kita menikmati proses, ada hasilnya. Seiring kita menikmati proses tuh ada hasilnya. Jadi jangka panjang itu, buah kesabaran itu jangka panjang. Sabar. Capek, ngantuk, pegel, kesemutan. Saya tahu yang lagi capek banget siapa di sini. Yang lagi capek banget adalah yang nyandar ke tembok. Lagi capek buat kayak. Wajar capek jemaah, tapi berhenti jangan. Tapi terlambat, lebih baik terlambat kan daripada enggak sama sekali. Lagi mana sih yang enggak capek? Semua orang capek. Yang beramal soleh itu capek. Yang bermaksiat capek enggak? Capek. Siapa yang hidup yang enggak capek di dunia? Semua orang capek. Yang beramal soleh capek. Yang bermaksiat pasti juga capek. Tinggal kita mau pilih yang mana nih? Capek di dalam beramal soleh atau selain itu? Mending capek dalam amal soleh, jelas. Capeknya berbuah pahala, diganjar oleh Allah janji syurganya. Mending capek dalam beramal soleh. Maka kalau bisa capek dalam beramal soleh. Panjang ini perjalanan hadirin, bukan main nih, perjalanan panjang banget. Perjalanan konsisten, perjalanan panjang. Dia gak butuh sempurna. Konsisten tuh gak butuh sempurna. Konsisten tuh butuh pertolongan Allah, butuh tetap bertahan sekalipun di tengah banyak ketidaksempurnaan. Konsisten gak butuh sempurna. Diulang ya. Konsisten itu gak butuh sempurna. Konsisten itu hanya butuh pertolongan Allah, kemudian bertahan di tengah banyak ketidaksempurnaan ketika kita menjalaninya. Konsisten. Latih diri kita untuk konsisten. Ajari diri kita untuk disiplin. Cepat atau lambat, man sabata nabat. Kalau kita konsisten, kita pasti tumbuh. Pasti tumbuh. Saya mendapati kebanyakan anak-anak muda hebat gagal mendapatkan apa yang ia sedang harapkan karena dia merasa tahun pertama, kedua, dan ketiganya belum membuahkan hasil. Kadang kayak gitu. Padahal boleh jadi di tahun yang keempat dia baru akan membuahkan hasil. Tahun yang kelima baru akan membuahkan hasil. Tahun yang keenam baru akan membuahkan hasil. Tahun yang ketujuh baru akan. Maka semua yang mungkin muda atau jiwa yang masih muda, berproses saja. Panjang perjalanan memang. Tapi nanti ada kabar baiknya kalau kita bertahan. Kita kemarin baru mulai berapa? Tahun 2015 Ustadz. 2015 tuh kayaknya baru kemarin. Padahal udah berapa tahun yang lalu? 10. Wow. 2015 tuh kayaknya baru kemarin ya. Tapi ternyata udah berapa tahun yang lalu? 10. 2016 kayaknya baru kemarin, 9 tahun yang lalu. Udah lama sekali hadirin. 2017, 8 tahun yang lalu. Ini udah lama sekali nih. Kita yang, ternyata waktu berjalan begitu cepatnya ya. Dulu kayaknya berjalan lambat banget. Waktu SD, SMP, SMA. Tapi begitu udah sibuk dengan pekerjaan,
Ini waktu kayak cepet banget nih. Tahu-tahu nyampe kepala 3. Udah kepala 3 tahu-tahu kepala 4. Wah, umur udah 40 tahun udah gak bisa. Apa yang dulu lucu di waktu kita muda dulu udah gak lucu lagi saat kita umur 40 tahun. 40 tahun masa kita keluar rumah lalu pasangan kita nanya, mau kemana sayang? Nongkrong. Udah gak lucu lagi. Dulu umur 17, kemana mas? Mau nongkrong mah, lucu. Namanya juga anak 17, 15, 16. Sekarang umur 40 tahun nongkrong. Wah, udah bukan wayahnya lagi ya jadi. Dulu waktu muda mikirin sakit hati saya sama omongan dia. Sekarang umur 40 tahun mikirin sakit hati. Bukan wayahnya lagi hadirin. Mikirin biar gak encok tuh jemaah. Udah gak lucu lagi nih sekarang umur 40, 30 ke atas mikirin gitu. Wah udah bukan saatnya lagi. Makanya kami ini di grup udah mulai ngerasa nih. Dulu grup-grup WhatsApp tuh kuliah di mana? Wah keren ya kuliah di mana? Kuliah di sini, kuliah di situ. Dulu awal-awal lulus pondok. Sibuk dengan kuliah. Sibuk dengan tugas. Sibuk dengan mata kuliah, sibuk dengan skripsi, lalala segala macam. Sekarang nih udah mulai nih. Obat ini bagus gak ya? Nah, udah mulai bertanya. Kalau mau ini cari pengobatan yang bagus tuh obat yang mana ya? Boleh di spill. Nah, udah mulai tanya, obat. Ketemu, wah kemarin nih cerita begini gini. Kayaknya kita harus jaga pola makan deh. Udah mulai hindari minyak-minyakan, udah mulai hindari goreng-gorengan, udah mulai hindari minum-minuman manis, udah mulai harus olahraga, udah mulai harus gini. Wah, ini tanda-tanda nih. Selamat datang di fase di mana manusia tidak akan hidup selamanya. Manusia semakin tua semakin melemah. Udah. Pada akhirnya nyampe juga. Lemah kita nanti. Banyak pengalaman, iya, karena usia juga mendatangkan banyaknya pengalaman yang terjadi di tahun itu dan bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Tapi bertambahnya usia kita bukan bertambah sehatnya kita, justru bertambah rapuhnya diri kita. Umur 50 tahun main olahraga berat, sepak bola, beresiko kan? 60 tahun main bola, waduh, beresiko banget. 17, 20, 25 main bola tuh. 60 tahun main bola, aduh, beresiko banget itu. Itulah hidup. Kita didesain bukan untuk selamanya tinggal di sini. Di sini cuma untuk sebentar aja. Nanti selamanya di sana. Nikmatin yang sebentar. Banyak beramal salih. Kajian, teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook kalau bisa di-share, diluaskan. Karena Nabi pernah bilang, siapa yang meluaskan kebaikan maka dia panen pahalanya. Mandala ala khairi kafa'ili. 28. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, hombreng, yang belum pernah dilakukan umat-umat sebelum kalian. Jangan takut menyampaikan kebenaran meskipun sulit. Itu pelajarannya, poinnya itu. Jangan takut sampaikan kebenaran walaupun sulit. Poin berikutnya, menjaga fitrahnya manusia bagian dari ibadah. Laki-laki ya sama perempuan, perempuan ya sama laki-laki, bukan hombreng. Tugas seorang muslim itu mengingatkan, hasilnya di tangan Allah. Tugas kita ngingetin aja. Jangan pernah ngelakuin itu ya, jangan gini ya, jangan gitu ya, ngingetin aja. Mau alhamdulillah, nggak mau ya jangan malah kecewa. Karena emang tugas kita ngingetin aja. Lagi ya jemaah, namanya juga manusia, diingetin. Kadang-kadang suka lupa, diingetin lagi gitu. Enak hidup ini tuh kalau diingetin sebenarnya.
Kalau udah nggak ada yang ngingetin, biasanya kita tuh bablas. Ayat 29, apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, datangkan kepada kami azab Allah kalau kamu benar. Diingetin malah nantang. Na'udzubillahi min dzalik. Kemaksiatan kecil yang dibiarkan tuh bisa meluas menjadi kejahatan yang sangat besar. Nah, ini poinnya nih. Maksiat itu kalau masih kecil lebih mudah untuk segera diperbaiki ketimbang udah besar. Izin. Kalau kita, na'udzubillahnya sih jangan sampai ya, tapi ini contoh aja. Kalau kita misalkan punya penyakit kanker tumor. Tumor itu misalkan kecil sekali, seukuran kelereng, biji kelereng. Lalu kita segera tindakan, entah tumor itu diambil atau gimana, dia akan lebih mudah karena segera ditindak. Tapi kalau tumor itu dibiarin membesar sampai pada akhirnya sulit, malah lebih berbahaya. Kalau udah sulit nanti keputusannya diamputasi. Kita dalam hidup menutup celah-celah yang kecil dengan segala kemungkinan kecil yang terjadi itu lebih baik daripada kita menunggu sesuatu itu besar lalu diputus. Mending sekarang. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita punya nih mending diputus sekarang nih. Jangan nunggu nanti, jangan nunggu besok. Gak tahu besok. Mumpung sekarang itu tuh kebiasaan-kebiasaan yang gak baik dibenerin aja dari sekarang. Nanti kalau udah besar susah dibenerin ya hadirin. Begitu jemaah. Mengingatkan orang lain dari keburukan itu kewajiban bersama. Ini bukan cuma kewajibannya ustadz, ustazah, mubalik. Tapi ini kewajiban kita bersama untuk saling watawasobil haqi watawasobis sabr. Saling ingetin. Hati-hati, lingkungan sangat bisa mempengaruhi kita. Lingkungan yang baik lebih condong membuat kita jadi hamba yang baik. Lingkungan yang gak baik condong juga membuat kita jadi gak baik. Contohnya di Mekah, Madinah. Kita kan jadi orang yang beda di Mekah, Madinah kan? Ayo jawab jujur. Mudah-mudahan ya Allah, semua siapapun yang menonton tayangan ini di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan di Masjid Muhammad Al-Fatih, semua kaum muslimin di seluruh dunia, Engkau mudahkan berhaji, berumrah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Waktu kita di tanah suci, kita kan jadi orang yang berbeda. Biasanya bangun mepet-mepet subuh, di sana bangun jam 2, tahajud, ngaji, baca Quran. Di sini nggak pernah sedekah, di sana mah sedekah. Di sini datang qomat, di sana datangnya sebelum azan udah duduk di situ dengerin azan. Masya Allah. Kan kita jadi orang yang berbeda. Kenapa tuh kita jadi orang yang berbeda? Lingkungan. Karena lingkungan. Mungkin di sini kita belum bisa menutup aurat secara sempurna. Tapi tiba-tiba sampai sana, kita pakai semua pakaian, kita kenakan semua baju, yang mana tuh baju itu menutup aurat dan baik. Kenapa? Jawabannya lagi-lagi karena lingkungan. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya mah nggak bakal terpengaruh, ya satu sisi insya Allah mudah-mudahan iya nggak terpengaruh. Tapi dominan lingkungan tuh mempengaruhi. Mempengaruhi sekali. Lingkungan nyata mempengaruhi. Lingkungan sosial media juga mempengaruhi nggak? Mempengaruhi. Siapa yang kita follow itu akan mempengaruhi kita. Konten apa yang kita konsumsi, video apa yang kita tonton, riwayat historis apa yang selama ini kita cari di sosmed, itu nanti mempengaruhi pola pikir, pola tindak, mempengaruhi
keseharian. Cari yang baik, lingkungan yang baik. Sosmed pun gunakan dengan baik. Berharap kepada Allah. Allah juga memperbaiki hidup kita insya Allah. Terakhir, dia Lut berkata, ya Allah tolong aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Ini permintaan sudah saking sangat sebalnya Nabi Allah Lut kepada kaumnya yang sangat membangkang, justru malah nantang. Akhirnya didoain ya sekalian. Dalam menghadapi kesulitan, mohon pertolongan pada Allah selalu. Itu poinnya. Nabi Lut kesulitan, beliau minta tolong sama Allah. Dan jangan putus asa ketika orang tidak mau menerima kebenaran. Serahkan semuanya kepada Allah. Keberhasilan dakwah bukan dari hasil, tapi dari usaha dan kesabaran. Jadi dakwah berhasil itu bukan dari banyaknya jumlah pengikut semata, meskipun itu juga salah satu indikator keberhasilan ya. Apalagi zaman sekarang. Tapi lebih-lebih tuh mudah-mudahan itu juga jadi opsi untuk gini, menguji kesabaran kita dan ketulusan hati kita. Dakwah bukan tentang seberapa banyak orang berhasil mengikuti diri kita, atau mungkin bahkan jangan sampai itu ya. Tapi seberapa banyak orang mengenal Allah, kembali ke Allah, kembali ke Rasulullah SAW, juga disertai dengan seberapa besar kita sabar, tulus, ikhlas menjalani episode dakwah yang kita sedang jalani. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan yang sederhana ini bermanfaat buat yang berbicara dan buat semuanya.